Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh jajaran dekanat, pejabat UIN Malang, yang saya hormati juga Bu Rina selaku Ketua Jurusan Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi menindaklanjuti yang Pak Agus Eko, benar. Jadi memang kenapa saya listening itu perlu dipresentasikan di awal, karena dari awal itu pemrosesan pembelajaran bahasa itu ya dari listening itu. Oleh karena itu salah satu yang fundamental yaitu harus memang seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, ada mahasiswa diharapkan itu biar lebih strategik dalam meningkatkan kemampuan listeningnya. Kalau dalam bahasa psikolinguistik itu namanya speech perception. Jadi, jadi itu memang keterampilan yang sangat sangat fundamental dalam berkomunikasi. Nah, bagian yang simpel-simpel saja, bagian yang reading. Kalau reading itu dalam psikolinguistiknya namanya language comprehension. Lebih ke apa istilahnya? Lebih ke tekstual ya, tekstual base gitu. Kalau tadi Pak Eko mulai masuk lewat apa namanya ya, keterampilan-keterampilan yang ada di listening, saya tidak mau masuk ke situ. Saya tidak mau masuk ke wilayah misalkan belum taksonomi dan yang lain, karena memang ada suara masuk ya. Ada suara yang masuk atau suara saya? Oke. Saya lebih fokus pada ini, lebih fokus pada profiling, membaca di bahasa kedua itu seperti apa sih, seperti itu. Menjadi strategic reader seperti yang disampaikan Pak Eko itu memang sangat bagus, karena itu hubungannya dengan yang disampaikan Pak Eko itu self efficacy itu. Jadi kata kuncinya adalah kalau mahasiswa lebih pede, kemudian lebih eksploratif, dia akan lebih cepat mengembangkan kemampuan listening, mengembangkan kemampuan reading. Jadi seperti itu. Saya izin share PPT ya. Mana PPT saya ini? Bisa kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oh iya. Jadi saya mencoba untuk melihat prinsip-prinsip atau praktek dalam membaca ya. Ini kebetulan gambarnya lucu-lucu. Jadi kalau membaca itu harus dimulai dengan membaca yang lucu-lucu. Nanti saya akan masuk, ini profil yang akan saya sampaikan. Ini perlu kita pahami bersama bahwa teman-teman mahasiswa, bahwa ketika kita bicara profesiensi, itu ada 4 indikator. Jadi kalau misalkan kita mau melihat profesiensi listening, maka dia itu harus akurasi dapat, kemudian fluensinya juga dapat. Kalau di listening itu berarti dia memahaminya cepat gitu, yang disampaikan itu. Kemudian juga complexity. Jadi kompleksitas conversation yang muncul itu juga dia harus bisa gitu. Jadi mahasiswa yang kemampuannya tingkat tinggi itu pasti bisa bisa menyelesaikan indikator ini. Akurasi tidak cukup. Akurasi tidak cukup. Oh, nilainya tinggi, tidak cukup sekarang. Karena international standard itu sekarang indikatornya 4 ini. Harus fluency, harus complexity. Jadi kalau levelnya mahasiswa semester 5 berarti listeningnya atau readingnya harusnya udah levelnya level apa misalkan, seperti itu. Dan seperti itu. Ini informasi sekilas saja tentang indikator profesiensi. Ini kalau bicara reading itu pasti teman-teman mungkin ngelihatnya itu, saya mau bicara tentang ini. Ahlinya itu dulu itu saya masih ingat itu pas UIN mengadakan Teflin, saya masih ingat Bu Rina,
tahun berapa ya? Apa 2009 itu. Saya masih ingat itu UIN itu mengundang William Grape sama istrinya itu, Stoller itu. Jadi memang kuncinya itu di situ. Jadi kalau sudah bicara tentang profiling bahasa, membaca bahasa kedua itu kuncinya di William Grape sama Stoller itu, suami istri itu. Kemudian buku yang sering muncul itu adalah Barbara Beach. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sebenarnya ini kata kuncinya itu. Kalau reading itu proses kognisi, perlu kita pahami bersama. Karena mikir kan gitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah juga memahami reading itu sebagai literasi. Jadi literasi itu konsep sosiokultural. Jadi kalau orang kebetulan S3 saya itu saya dibimbing 2 pembimbing. Pembimbing satunya itu orang Pennsylvania itu. Jadi dia itu orangnya ahli kognitif psikologi. Nah, pembimbing kedua itu dari Australia. Orangnya sosiocultural banget gitu. Jadi saya itu ditempa dua aliran. Jadi kalau dalam reading, aliran sosiocultural itu aliran yang fokus pada apakah di lingkungan kita itu sudah ada komunitas literasi. Pertanyaannya adalah ketika misalkan di UB misalkan atau di UIN, apakah ada komunitas literasi membaca itu? Apakah ada? Pertanyaan itu aja sebenarnya. Jadi bagi orang yang sosiokultural pasti seperti itu. Itu kalau dilihat dari Pak Agus Eko tadi, itu namanya socio-affektif strategis. Jadi bisakah lingkungan itu kemudian mensupport peningkatan kemampuan listening itu? Yang ada itu kalau zaman saya dulu itu kalau kita ngomong bahasa Inggris itu disangkanya ke Inggris gitu. Jadi akhirnya itu sosioculturalnya itu inhibit gitu, kemampuan keterampilan bahasa kita gitu. Kemudian buku yang keempat yang tidak kalah penting itu mungkin bisa dicek itu di Google itu Reading Change My Life. Ini benar-benar 3 ibu-ibu yang cerita bahwa dengan dia bisa membaca, kebetulan misalkan yang pertama ini imigran. Jadi dia imigran, kemudian orang tuanya ke Amerika, kemudian dia ditinggal, kemudian pada umur 13 dia sudah ke kebun, dia sudah kerja nggak karu-karuan seperti orang tua untuk mendapatkan sesuap nasi, kemudian akhirnya dia kemudian nekat. Pokoknya saya harus belajar gitu. Akhirnya gara-gara bisa belajar, dia kemudian bisa baca, akhirnya dia jadi pekerja di toko. Habis itu kemudian dia meningkat karirnya gitu. Jadi benar-benar tiga wanita ini memang merasa reading itu memang change my life gitu. Jadi itu bisa dicari di Google itu. Bagaimana ketiga orang ini itu menjadi kayak di masa perbudakan itu gara-gara illiterate, gara-gara tidak bisa membaca gitu. Jadi seperti itu. Jadi pesan saya ke mahasiswa adalah ketika Anda merasa membaca itu tidak penting, nah itu masalahnya. Masalahnya di situ. Ketika misalkan Pak Agwin atau Bu Lia, ini silakan dibaca gitu. Terus mahasiswa merasa, apa ini bacaan apa? Di situ itu building block-nya itu. Kalau Anda secara psikologi tidak suka, habis itu kemampuan membaca Anda itu. Jadi seperti itu. Ini kemarin itu kebetulan saya mengajar intro to linguistik di semester 2 Bu Rina. Jadi kemudian saya bilang, oke, ayo kita simulasi yuk gitu. Kemudian saya minta mereka mewawancara. Dia mewawancara 36 orang. Dia mewawancara 36 orang yang mereka tahu orang yang pinter bahasa Inggrisnya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, ada yang dari UGM, diwawancara semuanya. Kalau kita lihat di poin paling besar itu environment. Jadi environment itu yang shaping mahasiswa itu dia bisa berprestasi sampai punya karir tertinggi. Jadi oleh karena itu sosiocultural itu sangat besar pengaruhnya. Strategi afektif sosial yang disampaikan Pak Eko itu sangat tinggi itu. Kalau di sisi reading itu. Jadi seperti itu. Bu Lia, ini saya sampai jam berapa? Karena kayaknya nggak nutut kalau mahasiswa saya harus ngerjakan menti ini.
Saya cuma mau bilang kalau ini reading itu is not the most interesting, nah ini berat. Jadi seperti itu. Karena kalau ini udah reading itu tidak menarik, itu tiap harinya mahasiswa itu TikTokan. TikTokan kemudian ngerjakan yang lain gitu. Jadi seperti itu. Oke, sekarang coba saya tanya teman-teman, siapa yang suka lebih baca lewat HP atau komputer dibandingkan baca buku? Ada nggak yang ini? Saya nggak bisa melihat mahasiswa. Oke, oke. Jadi sekarang itu di zaman teknologi ini kan semuanya sudah tiap mahasiswa punya HP. Pertanyaannya adalah apa dengan HP itu bisa dipakai untuk membaca. Membaca apa saja? Ini sebuah data yang menunjukkan dari sebuah penelitian ini bahwa 38% kalau di luar negeri itu dia suka menyelesaikan satu buku. Nah, kalau di Malang atau di mahasiswa UIN itu satu minggu bisa menyelesaikan berapa buku. Nah, itu juga tantangannya gitu. Selama menjadi kewajiban membaca itu agak sesuatu yang challenging gitu. Nanti bisa dilihat lebih lanjut ya. Oke. Di Indonesia, Bu Wijayanti ini dia dari kalau nggak salah Petra kalau nggak salah itu menemukan ini 2020 itu dia mensurvei sekitar 307 mahasiswa, kemudian isinya adalah kenapa mereka tidak suka baca buku, jawabannya adalah lazy, malas aja gitu. Kalau udah ditanya malas kan ya gimana lagi, nggak mungkin kemudian Bu Rina bilang ayo tolong baca ya, tolong nggak bisa. Paling jawabannya enggak, dan semacamnya. Tapi in real nggak dilaksanakan. Lack of motivation. Makanya saya tadi bilang kemampuan membaca, menyimak dan semacamnya itu kalau dari psikologi mahasiswa tidak termotivasi itu nggak masuk. Jadi seperti itu. English person busy. Kalau yang busy nggak apa-apa. Kalau yang lazy ini. Jadi itulah teman-teman kenapa kemudian nanti ini yang bisa nanti bisa diminta PPT-nya. Kenapa kemudian bahasa Indonesia itu level literasinya itu di sekitaran Panama, nggak tahu itu di mana itu negara Panama itu. Artinya apa? Bukan cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemampuan bahasa Indonesia kita itu rendah. Bisa sadari atau tidak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita menekan mahasiswa, ayo dong belajar baca. Loh bahasa Indonesianya kadang-kadang masih secara logika itu belum meningkat gitu. Jadi itu challenge yang ada di hadapan kita. Pertanyaannya adalah apakah membaca bahasa pertama akan berpengaruh ke bahasa kedua? Tentu saja iya jawabannya. Ini sebenarnya perdebatan sudah lama. Ini informasi saja mungkin buat para dosen bahwa sekarang kan sudah mainnya itu CEFR ya. Udah profilnya lewat Common European Framework. Kalau lulusan S1 yang di UB Bu Rina itu baru minimum itu C1. Jadi C1. Untuk C2 belum berani. C1 atau C2 itu adalah ketika membaca itu I can read with ease. Saya membaca dengan tenang gitu. Dengan damai ketika membaca itu. Selama Anda membaca masih kemudian satu baris itu berhenti, ini kosakatanya apa ya, itu belum masuk ke C2 itu. Jadi seperti itu. Mungkin wilayahnya adalah A2, B1 gitu. Makanya teman-teman mahasiswa semangat ya gitu. Semangat untuk terus meningkatkan kemampuan membaca. Chomsky sama Kresen itu 2020 itu udah ternyata dua orang ini sepakat bahwa belajar bahasa kedua itu adalah implisit. Jadi mereka itu punya argumen bahwa belajar bahasa kedua itu dengan pakai instruction itu
tidak begitu berpengaruh banyak gitu. Ini mungkin yang bisa di-challenge oleh teman-teman dosen UM sebenarnya. Apakah benar itu challenge-nya yang disampaikan oleh Chomsky sama Creation itu? Bahkan Prof. Willy itu bilang implicit knowledge itu 80%. Jadi kalau misalkan Bu Mazruatul ini berhasil misalkan ya jadi dosen, itu bukan gara-gara Sahir. Masuk kelasnya Sahir itu hanya 0, sampai ya maksimal 20%. Jadi 80%-nya gara-gara beliau ini yang belajar mandiri. Ketika misalkan Pak Agus Eko kemudian selesai S3, itu bukan gara-gara explicit instruction, tapi karena semangat dia untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Oleh karena itu para mahasiswa, misalkan teman-teman IPK-nya misalkan kurang bagus, teruslah yakinlah gitu, yakinkan bahwa Anda ini bisa, bahwa Anda itu bisa mengembangkan diri Anda. Karena semuanya teori pembelajaran bahasa di Dengkotnya udah sepakat bahwa belajar bahasa kedua implisit untuk memaksimalkan diri. Jadi seperti itu. Apalagi di zaman pandemi ini, tantangannya tambah besar. Ketika misalkan kalau di UB itu Bu, saya mau sharing itu di UB itu kan di sastra Inggris itu kan ada sekitar 22 dosen. Terus 22 dosen ini begini, tolong ya mahasiswa ini dikasih project base gitu. Terus 22 dosen ini 50%-nya berarti 12 ya, 11 orang. Itu ngasih project semua ke mahasiswa. Mahasiswa yang sama. Coba bayangkan. Jadi bagaimana mahasiswa nggak stres itu di zaman COVID ini? Kalau mahasiswa menanggapinya stres, nggak pakai joyful experience, habis itu. Jadi benar-benar nggak nangkap banyak informasi. Seperti itu. Kalau saya perkenalkan ini, kalau reading itu intinya ini. Yang pertama itu yang sebelah kiri itu namanya Anderson lah itu. Itu penelitian saya kebetulan S3-nya tentang reading, yang teori yang saya pakai adalah Anderson itu. Anderson itu bilang gini sebenarnya Bapak Ibu. Bahwa membaca itu adalah interaksi. Interaksi apa yang dipunyai mahasiswa atau individu dengan apa yang ada di teks. Ini menarik sebenarnya untuk diteliti. Saya belum sempat. Makanya penelitian saya kalau baca yang diterbitkan di Teflin itu UM sama yang di yang di UIN Kediri itu, penelitian saya kan tentang textual feature ya. Kenapa? Karena di USA 2006 itu mereka melakukan survei besar-besaran. Dia itu mau menguji cuma satu hipotesis. Apakah benar kesulitan mengerjakan soal tes itu gara-gara tingkat apa namanya? Kalau di Bloom taksonomi Bu Rina apa namanya? Tingkat skill. Apakah benar Amerika itu menguji? Apakah benar orang itu nggak bisa ngerjakan tes gara-gara pertanyaannya yang sulit atau gara-gara teksnya yang sulit? Dan jawabannya adalah mencengangkan. Jawabannya adalah karena teksnya yang sulit. Jadi artinya apa? Kalau teksnya mudah, kemudian ada pertanyaan yang ruwet-ruwet, itu mahasiswa bisa jawab itu. Jadi seperti itu. Oleh karena itulah kemudian memotivasi Anderson ini, kemudian Keiko Koda. Kalau yang nomor 2 ini Keiko Koda, dia dari Amerika juga, cuma kelahiran Jepang. Kemudian William Grape, kemudian yang sebelahnya itu Pak Willy Renandia. Kemudian yang terakhir ini si John McAllister. Kebetulan 2 bulan yang lalu kami UB mengundang John McAllister ini. Sama, dia fokusnya juga ke reading. Bagaimana bahwa reading itu bisa ditingkatkan dengan kesadaran mahasiswa untuk mempelajari teks. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan bahwa kalau kita lihat orang-orang yang sukses itu mereka suka banyak membaca lewat buku maupun membaca lewat internet. Kalau saya mau menambahkan yang Pak Agus Eko itu sekarang itu yang lagi tren itu adalah extensive viewing namanya. Jadi sekarang orang mulai mau merubah dari listening itu ke viewing.
Karena bukan lagi audio saja, tapi kemudian nonton YouTube. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi orang sekarang itu bisa kerja apa saja itu dengan mengandalkan YouTube dan yang lain. Ini teman-teman, ini teori umum dalam membaca itu. Ini sama dengan yang teorinya Pak Agus Eko tadi itu. Ini bahwa dalam membaca itu ada dua proses yang berjalan. Proses yang pertama itu lower level processing. Proses pertama itu kemampuan Anda mengenali kata itu dengan cepat. Ahlinya itu ada Perfetti itu dari Pittsburgh. Kemudian yang kedua itu yang paling bawah itu guru saya itu, si Michael itu. Dia mengembangkan buku yang namanya Lexical Facility. Jadi kalau kosakata aja Anda nggak paham, nggak akan masuk itu. Sama dengan misalkan teman-teman dengarkan listening comprehension, nggak ngerti katanya, ya nggak akan masuk. Karena itu bottleneck gitu. Kemudian yang kedua, syntactic parsing. Kemampuan grammar itu sangat menentukan. Yang ketiga itu semantic proposition. Jadi tiga ini itu istilahnya kalau bagi saya itu oilnya. Bukan oil. Kalau kendaraan itu ininya olinya atau oli dan bensinnya. Jadi kemudian yang higher level processing itu adalah ketika Anda sudah paham kata, grammar, dan yang lain, kemudian Anda baru mikir, ini artinya apa ya? What is the text about? How does it relate to my knowledge? How does it add to my understanding about the word dan semacamnya? Background knowledge-nya yang tadi dibilang Pak Eko itu ada di higher level processes. Jadi kalau misalkan di yang lower level prosesnya gagal, itu kalau menurut saya itu tidak akan masuk ke level yang atas itu. Walaupun ada strategi guessing what meaning from context misalkan. Tapi itu guessing what meaning from context itu baru level processing gitu. Jadi kalau sudah higher level processing itu terkait dengan interpretasi, kemudian background knowledge, kemudian dan yang lain-lain. Kenapa Bapak Ibu ini ada dua proses penting? Kenapa? Karena kita itu kan otaknya satu. Kalau teman-teman itu masih bingung di lexical access kosakata, maka pengalaman saya dulu adalah membaca, habis itu bingung di kosakata, buku saya taruh di mata, habis itu tidur saya. Kenapa? Karena nggak akan bisa memproses yang lain itu. Makanya di Indonesia ini kalau di bahasa Arab itu ada ahli tafsir. Ahli tafsir itu sudah finish, sudah selesai dengan kondisi memahami kosakata, memahami grammar dan yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana membaca itu sangat butuh energi gitu. Ini ada berapa menit lagi nih? Ada 4 menit lagi. Kata Wilkin ini. Without grammar, very little can be conveyed. Kalau tanpa grammar, mungkin ya bisa dikerjakan gitu. Tapi kalau tanpa kosakata, nggak ada yang bisa dikerjakan. Mau nulis, nggak ada kosakata, nggak bisa gitu. Jadi seperti itu. Kalau reading itu bahkan ini, ahlinya itu Nation, Smith, itu dia bilang, kalau Anda mau baca teks, itu 98% teks itu kosakata yang ada di teks harus Anda pahami. Kalau enggak, Anda stres. Jadi ini juga Pak Eko dan Bapak Ibu semuanya dan para mahasiswa, kalau tadi Pak Eko melihatnya dari strategi ya, ini Jeon itu dari Amerika, Junko Yamashita itu dari Jepang itu, Nagoya. Ini fix ini. Dia dari sekitar berapa ya? Sekitar 52-an atau berapa itu ternyata lebih banyak pengaruhnya lebih ke banyak kontribusi kosakata dan grammar. Biar mahasiswa itu bisa membaca itu. Oleh karena itu that's the point. Jadi kalau misalkan strategi bisa, tapi kalau kemampuan yang low levelnya nggak masuk, belum bagus ya nggak bisa. Ini mau menanggapi yang Pak Eko tadi, 2020 saya menerbitkan sebuah jurnal yang isinya adalah memang untuk anak FIB UB ya, itu mereka lebih menggunakan problem solving
Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi problem solving itu pokoknya kalau bingung dia berhenti kemudian membaca lagi, rereading gitu. Jadi mahasiswa rata-rata itu tidak melakukan skimming, tidak, tapi mahasiswa langsung baca gitu. Ketahuan kalau dia nggak menikmati teks gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting itu seperti itu. Kemudian mahasiswa FIB itu 2020 masih bilang saya lebih suka baca lewat paper daripada lewat HP, daripada lewat digital. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas that's the trend gitu. Saya kira saya skip ini. Ini menarik teman-teman. Kalau ternyata kalau buku itu mahasiswa lebih suka itu baca lewat kertas. Tapi kalau newspaper dan informasi sosial media itu lebih suka lewat HP dan semacamnya. Saya kira nothing surprising. Masukan dari saya adalah gini, Bu Rina dan yang lain, itu untuk memaksimalkan mahasiswa, itu yang pertama, itu kita harus mengembangkan dua model. Model pertama itu, mata kuliah reading yang ada di UIN itu bisa fokusnya ke intensif gitu. Intensif itu dalam bahasa kita itu namanya fokus on skills and strategies. Diajari scanning, skimming, inferencing, gini loh cara inferencing, gini loh melakukan synthesizing dan semacamnya. Tapi at the same time, karena itu intensif itu sama explicit knowledge, padahal yang paling banyak itu mendorong adalah implicit knowledge, maka extensive reading itu perlu dimaksimalkan, perlu diarahkan. Mahasiswa itu diminta coba, ayo baca Shakespeare. Kalau Shakespeare buku aslinya terlalu berat, ayo cari yang simplify gitu. Jadi itu teman-teman, karena apa? Karena extensive reading ini adalah menurut saya itu sangat menarik karena melatih mahasiswa untuk independen. Jadi reading material should be easy. Anda ketika membaca jangan nyari materi yang sulit, karena kalau Anda mencari materi yang sulit, Anda demotivating, karena demotivating maka Anda bilang reading is difficult. Jadi itu. Akhirnya kemudian Richard D. itu dia bilang harus nyari yang sulit. Richard D. itu dia bertentangan dengan Crescent, Bapak Ibu dan mahasiswa. Kalau Crescent itu bilang kan, kalau nyari materi itu yang satu tingkat di atasnya, yang lebih sulit. Kalau Richard D. enggak, kalau kamu mau meningkatkan kemampuan membaca, cari yang lebih mudah. Kalau anak SMA, kasih buku SMP. Kasih buku SMP dulu. Pokoknya joyful reading dulu gitu. Kemudian variety of materials itu harus ada. Masalahnya adalah variety of materials ini kenapa harus ada? Untuk meningkatkan reading enthusiasm. Mahasiswa itu harus antusias, harus termotivasi. Karena kalau enggak jalan gitu. Learner choose what they want to read. Lah ini masalahnya. Biasanya adalah dosen itu ngasih satu materi suruh baca. Padahal mahasiswa itu perlu diberi otonomi. Kemudian yang keempat, yang paling banyak adalah learner read as much as possible. Ini yang 1, 2, 3, 4 ini yang paling bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Baca. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah ini. Ini Dornyi ini, si Dornyi ini, dia bukunya motivation. Jadi kalau cari di Google, si Dornyi ini pokoknya dia bilang, Anda bisa pinter kalau punya motivasi dari dalam. Makanya mahasiswa itu bisa pinter itu gara-gara kadang-kadang sering kena hina dosen itu bisa boosting gitu. Karena ya merasa penghinaan itu menjadi motivasi gitu. Makanya kadang-kadang kita itu dosen itu perlu menghina sedikit. Asalkan bisa memotivasi, bukan mendemotivating. Ini informasi buat teman-teman. Ini real story. Ini cerita saya dapat dari Prof. Willy ya. Ada Who ini dia sejak umur 13 sudah suka baca. Kemudian ketika membaca itu dia feelingnya positif. I love this book. Buku. Jadi merasa menikmati. Baca tentang Ceko misalkan. Baca tentang Praha. Dia menikmati itu. Dunia di Praha gitu. Jadi nggak ada beban disuruh dosen dan yang lain-lain. Jadi sejak SMP dia udah baca gitu. Anda ngerti? Dia semakin ketagihan membaca. Akhirnya apa? Lulus SMA, IELTS-nya 8.5. Pertanyaannya adalah di Brawijaya atau di UIN ada nggak yang kemudian
belum masuk UIN sudah IELTS-nya 8.5 gitu. Jadi padahal si Hu ini dia itu nggak diajari loh, nggak diajari cara mensintesa, cara melakukan inferencing, nggak diajari. Dia cuma suka baca aja gitu. Jadi seperti itu. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir dari saya bahwa ini gurunya. Kalau ahlinya ahli, kalau di reading itu pasti referensinya pasti ke Richard D. Orang Amerika nih. Jadi Richard D itu bilang kayak gini. Good thing happen to student who read a great deal in foreign language. Dia mau bilang bahwa pokoknya kalau orang yang suka membaca dengan ekstensif, itu dia akan sangat baik. Research study show they become better and more confident reader. Jadi kalau dia suka membaca, dia akan menjadi lebih confident. Bahkan dia akan berefek pada bisa menjadi penulis yang baik. Their listening juga, Pak Eko. Jadi listeningnya juga akan sangat bagus. Kemudian speakingnya juga sangat akan bagus. Kemudian their vocabulary become richer. Jadi oleh karena itu menurut saya solusi untuk meningkatkan kemampuan membaca adalah dari pihak kampus memberikan intensif reading tadi itu strategi-strategi, kemudian at the same time we trying to motivate student, ayo baca nak, baca. Once they get engaged, karena kata kuncinya itu engagement. Ketika udah engage di reading, kemudian suka baca, kalaupun dia akan insya Allah akan sukses. Ketika dia S2, dia suka baca, itu akan gampang gitu. S3 suka baca, nggak akan ngeluh lagi. Seperti itu. Saya kira itu, mohon maaf saya lambat 5 menit ya. Saya kira itu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.